Gimana nih kabarnya hari ini? Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi kita yang berjudul Batik sebagai Identitas Budaya dan Warisan Leluhur. Di kelas ini, apakah siswa-siswi Ibu ada yang tahu mengenai batik sebagai identitas budaya dan warisan leluhur? Nah, jika belum ada yang mengerti, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai batik sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Yang pertama itu ada KD atau kompetisi dasar. KD yang pertama adalah mengidentifikasi jenis dan motif batik sebagai warisan budaya Indonesia. Adapun KD yang kedua, menampilkan karya visual atau keterampilan sederhana yang terinspirasi dari motif batik daerah. Baiklah anak-anak, dari KD tersebut tentu kita harus tahu tujuan dari pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang berbagai macam tujuan pembelajaran. Yang pertama, menguraikan sejarah singkat batik di Indonesia serta pentingnya batik sebagai warisan budaya leluhur. Adapun yang kedua, menjelaskan pengertian batik dan makna Hari Batik Nasional dengan menggunakan kalimat sendiri secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, menyebutkan berbagai jenis batik di Indonesia beserta ciri khasnya. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan batik secara sederhana menggunakan malam dan pewarna. Yang kelima, memberikan contoh penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari dan acara formal. Yang keenam, menunjukkan sikap bangga terhadap budaya Indonesia dengan semangat menggunakan batik terutama saat Hari Batik Nasional. Dan yang terakhir, membuat karya visual sederhana yang terinspirasi dari motif batik sebagai bentuk pelestarian budaya. Nah, tentu anak-anak makin pusing nih, apa itu batik? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu batik. Batik adalah kain khas Indonesia yang dihias dengan corak atau motif tertentu, menggunakan teknik menorehkan malam atau lilin panas pada kain. Lalu, mewarnainya. Proses ini menghasilkan pola unik yang indah dan penuh makna. Nah, mengapa batik disebut warisan? Batik bukan hanya pakaian, tapi juga bagian dari sejarah dan budaya Indonesia. Batik telah dikenal sejak zaman kerajaan dan setiap daerah memiliki motif yang mencerminkan nilai, filosofi, dan hidup masyarakatnya. Pada tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia. Nah, tidak hanya itu, batik di Indonesia memiliki berbagai jenis. Yang pertama itu ada batik Pakalongan, batik Solo atau Surakarta, batik Yogyakarta, dan batik Cirebon. Apa sih Bu fungsi dan penggunaan batik? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dan penggunaan batik. Yang pertama, batik digunakan dalam berbagai kesempatan. Yang pertama bisa digunakan acara formal, upacara adat, pernikahan, pertemuan resmi. Adapun kehidupan sehari-hari, seragam sekolah, kerja, atau baju santai. Nah, ada juga Hari Batik Nasional, diperingati setiap tanggal 2 Oktober dengan memakai batik sebagai bentuk cinta dan budaya. Mengapa sih Bu kita harus mengenal dan mencintai batik? Nah, karena dengan mengenal berbagai jenis dan motif batik, kita bisa lebih menghargai kekayaan budaya Indonesia. Memakai batik bukan sekedar berpakaian, tapi juga menunjukkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Di KD ada mengenal karya visual. Mari kita bahas. Apa itu karya visual? Karya visual adalah karya seni yang dapat dilihat dengan mata. Contohnya seperti gambar, lukisan, atau pola dekoratif. Dalam pelajaran ini, kita akan membuat karya visual yang terinspirasi dari motif batik daerah. Gimana caranya? Ayo, mari kita mengamati motif batik daerah. Sebelum berkarya, kita perlu mengamati berbagai motif batik dari daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama, motif Megamandung dari Cirebon, yakni berbentuk awan berlapis-lapis. Adapun motif Kawung dari Yogyakarta
berbentuk seperti buah kaung sejenis kelapa. Selanjutnya ada motif parang dari Solo seperti pola S yang berulang melambangkan semangat dan keberanian. Adapun motif pisang Bali yakni simbol doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Nah, tidak hanya itu, Ibu akan menjelaskan tentang berbagai langkah-langkah membatik. Yang pertama, sediakan alat dan bahan: kertas gambar atau kain polos, pensil penghapus, pewarna, krayon, pensil warna, cat air atau spidol, contoh motif batik sebagai inspirasi. Nah, adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, pilih salah satu motif batik daerah. Yang kedua, gambar ulang atau buat versi motif tersebut sesuai kreativitas sendiri. Yang ketiga, gunakan warna-warna khas batik atau coklat, biru, merah, dan lain sebagainya. Keempat, tambahkan pola berulang atau detail sederhana seperti pada batik asli. Yang terakhir, beri nama pada karya dan ceritakan makna secara singkatnya. Dari pembahasan dan penjelasan tersebut, mari kita sama-sama mengikuti soal latihan berikut ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan batik? A. Seni lukis di atas kayu. B. Kain yang dilukis menggunakan lilin malam sebagai perintang warna. C. Kain yang dicetak dengan mesin. D. Kain tradisional yang dijahit manual. Jawabannya B. Kain yang dilukis menggunakan lilin malam sebagai perintang warna. Soal yang kedua, alat utama dalam proses membatik tulis adalah A. Sikat, B. Kuas, C. Kenting, D. Kompor. Jawabannya C. Kenting. Soal yang ketiga, bahan pewarna alami untuk batik dapat diperoleh dari A. Bensin dan minyak tanah, B. Daun-daunan dan kulit kayu, C. Plastik dan karet, D. Air dan garam. Jawabannya B. Daun-daunan dan kulit kayu. Soal yang keempat, fungsi lilin malam dalam proses membatik adalah A. Memberi warna pada kain, B. Melindungi bagian kain dari pewarna, C. Mengeringkan kain, D. Menghaluskan permukaan kain. Jawabannya B. Melindungi bagian kain dari pewarnaan. Kuis yang kelima, berikut ini yang bukan termasuk alat dan bahan membatik adalah A. Kompor, B. Gunting, C. Kenting, D. Wajan. Jawabannya B. Gunting. Demikian materi pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.